Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Hadirin ikhwati iman, ahli ibadah, ahli thalabul ilmi rahimakumullah. Masih bab i'tikaf dan qiyamul Ramadan. Sekarang hadis nomor 721. Pada kesempatan yang lalu kita bahas tentang syarat dan ketentuan i'tikaf. I'tikaf itu yang disyariatkan adalah pada bulan Ramadan 10 hari terakhir. Bukan 10 malam terakhir, tapi 10 hari terakhir. Diam di masjid jami, tidak keluar kecuali ada keperluan pribadi yang tidak bisa dilakukan di dalam masjid, seperti buang hajat atau menjemput makanan, atau bisa juga diartikan mencari makanan, tapi itu harus diperhitungkan mencari makanan. Jangan sampai mencari makanan naik motor mirarian warung muka. Nah, itu tidak diperhitungkan. Tidak boleh atau batal apabila dia keluar walaupun untuk menjenguk orang sakit, apalagi mengantar jenazah. Sebab mengantar jenazah itu lebih jauh dan lebih lama. Kemarin kita bahas, kalaupun harus sholat jenazah dapat dilakukan setelah beres i'tikaf. Hadis nomor 721. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala laisa 'alal mu'takifi siyamun illa ay yaj'alahu 'ala nafsihi. Rawahu Daraqutni wal Hakim wa rajihu waqfuhu aidan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak wajib atas orang yang beriktikaf itu saum. Dia tidak wajib saum, tidak harus saum bagi orang yang iktikaf itu. Kecuali ia wajibkan saum itu atas dirinya. Hadis ini bertentangan dengan hadis nomor di atasnya. Nah, kita baca lagi. Termasuk sunnah, kata Aisyah ini, bagi orang yang mu'takif atau orang yang i'tikaf, tidak menengok orang sakit, tidak mengantar jenazah atau melayat jenazah, tidak menyentuh perempuan,
tidak menggaulinya, istri maksudnya, bukan perempuan biasa nih. Tidak keluar untuk keperluan kecuali yang harus ia lakukan dan tidak bisa dilakukan dalam masjid. Dan wala i'tikafa illa bisaumin, dan tidak ada i'tikaf kecuali dengan saum. Nah ini jadi kalau tidak saum tidak sah i'tikafnya. Sebab itu juga akan mengganggu orang yang saum i'tikaf. Iya mah teu saum tapi i'tikaf. Itu kan akan mengganggu. Apalagi di masjid makan ya waktu siang hari. Walaupun dengan alasan karena saya sudah tua, saya mau i'tikaf, terus emut karena maut. Nah ini dalam hadis ini tidak ada i'tikaf, bisa dikatakan tidak sah i'tikafnya kalau tidak saum. Tapi pada hadis berikutnya tidak ada kewajiban saum bagi orang yang i'tikaf. Aduh, punten abdi teh aya keneh batuk kitu. Hadis ini diriwayatkan oleh Daroqutni, Hakim, warajihu waqfuhu aidan. Dan yang jelas hadis ini mauquf. Kalau hadis di atas itu dari Aisyah, itu juga diartikan diriwayatkan dengan cara mauquf juga. Tapi ada kejelasan begini. Diriwayatkan yang di atas ya. 720. Diriwayatkan oleh Abu Dawud. Rawi-rawinya tidak ada masalah. Nah, di sini boleh juga dipakai. Jadi maksudnya la ba'sa itu tidak ada masalah. Jadi kalau orang Arab mah nyebut labasa itu labas orang pan labasa kalau itu bilih gitunya bapak-bapak ke Arab Saudi ku urang teh kadupak atau napi ya bahe gitu cek itu teh labas teh labasa teh tidak apa-apa labasa teh bilih we gitu. Tidak ada masalah dengan orang-orangnya kecuali hadis itu mauquf akhirnya. Nah, di sini ada kata akhirnya. Akhirnya teh yakni tak ada di bawah. Yakni yang mauquf itu ialah beritikaf mesti dengan saum dan mesti di masjid besar atau masjid jami. Nah, ini supaya tidak bertentangan. Jadi boleh orang yang i'tikaf itu tidak saum. Kalau dikatakan yang i'tikaf itu harus saum, itu adalah hadisnya mauquf. Nu akhir eta teh. Dan tidak i'tikaf kecuali di masjid jami. Itu yang mauqufnya. Mauquf teh naon? Emut keneh teh bapak-bapak pemih teh teang halaman 6 coba di awas mauquf teh naon fatwa sahabat atau anggapan sahabat sendiri yang diriwayatkan kepada kita dinamakan mauquf, yakni terhenti sampai sahabat tidak di Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu rangkaian perkataan yang dikatakan hadis apabila kita periksa sanadnya dan pendapatannya sampai sahabat, tidak sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,
maka dinamakan hadis mauquf. Jika ada ulama hadis berkata bahwa hadis itu diwakafkan oleh Tirmizi, maksudnya ialah bahwa Tirmizi unjukkan atau bawakan sanad yang hanya sampai kepada sahabat, tidak kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perkataan ulama tentang satu hadis bahwa mauqufnya lebih kaji, maksudnya bahwa hadis itu diperselisihkan. Apakah ia mauquf atau marfu? Ya. Apakah mauquf atau marfu diperselisihkan. Jadi kalau mauquf atau marfu, tetapi lebih kaji berat ialah mauqufnya. Jadi rajih itu lebih kuat. Jadi di sini para ahli hadis itu benar-benar bertanggung jawab. Bertanggung jawab, ini sumbernya dari mana ini? Sebab apabila mengatakan dari Nabi padahal Nabi tidak mengatakan, itu resikonya berat. Dia harus siap-siap masuk neraka. Sampai dikatakan ini mauquf atau marfu. Marfu itu sampai kepada Nabi. Atau marfu itu ini pasti dari Nabi. Walaupun tidak menyebut nama Nabi. Seperti hadis nomor 720 ini. Marfu di atasnya. Tapi yang di bawahnya mauquf, yaitu tentang saum dan harus i'tikaf di masjid jami. Sampai begitu. Karena kehati-hatian. Tapi harus diceritakan juga. Jangan sampai ada berita ini tetapi tidak benar. Jadi upami ada berita di WA gitu, wah tentang naon teh ieu teh nu viral teh. Pokoknya paslon nomor 1 itu misalnya didesak dan diberondong. Wah. Ditolak misalnya, datang ke handap teh, tapi itu haok cenah. Nah itu. Jadi ada kata-kata seperti itu. Tapi disampaikan juga di sini ada tentang sunnah dari Nabi, tetapi ini lebih kuat mauqufnya. Karena tanggung jawabnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi harus dikatakan juga sebab suatu saat mungkin saja ditemukan ada berita dari Nabi yang berkaitan dengan ini. Kalau jalur ini, jalur A itu adalah mauquf, ada kemungkinan jalur B itu adalah marfu. Coba dibuka, ada syahid dan mutabi. Syahid itu ada enggak? Ya mutabi dan syahid. Nah, coba dibaca. Syahid dan mutabi. Di dalam satu hal, jika ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, umpamanya dari Nabi SAW, dari Ibnu Abbas umpamanya, lantaran ada diriwayatkan satu hadis lain yang sama maknanya dari Nabi SAW dari jalan lain sahabat, maka yang lain ini dinamakan syahid. Dan jika ada jalan Ibnu Abbas juga, maka yang ini dinamakan mutabi. Syahid artinya penyaksi. Mutabi itu yang mengikuti atau yang mengiringi. Yang segitu. Jadi ini ada hadis diriwayatkan 2 misalnya, Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari dari Ibnu Abbas, Imam Muslim dari Abu Hurairah. Itu namanya apa? Syahid ya. Nah, itu ya, penyaksi. Ulangi lagi coba. Ya diajar mustalah itu agak jelimet, tapi harus kita pahami untuk memahami hadis ini. Coba ulangi lagi. Syahid. Di dalam satu hal, jika ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, umpamanya dari Nabi SAW, dari jalan Ibnu Abbas. Nah, sahabatnya Ibnu Abbas, Bukhari. Terus? Umpamanya,
lantaran ada diriwayatkan satu hadis lain yang sama maknanya dari Nabi Sallallahu Misalnya Muslim. Ya, terus dari jalan lain sahabat. nah, jalan lain sahabatnya tidak Ibnu Abbas. Jadi dua sumbernya yang berbeda. Itu namanya syahid. Nah, kalau mutabi itu sahabatnya tetap Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas misalnya kan banyak muridnya, ada dua. Nah, diajarkan kepada dua orang tabi'in, murid Ibnu Abbas. Nah, dari sini jalurnya beda. Nah, itu namanya mutabi. Nah, apabila ada hadis itu dhaif, kalau Bukhari kan hadis sahih. Hadis itu dhaif. Kedhaifannya karena ada rawi yang kurang kuat hafalan. Tetapi ternyata ada hadis lain yang maknanya sama. Hadisnya sahih, maka ini jadi terangkat. Misalnya kieu, hari bapak ke mana? Bapak itu tidak mau cenah gitu. Nanya anak budak leutik, dan memang aya budak leutik jadinya. Bapakna nuju bobo. Oh, berarti kan maknanya bapak itu sakit gitu. Itu satu riwayat dhaif itu, sebab yang bicara anak kecil. Tepang sareng istrina. Jadi bapak sudah mang, oh kamaring ngurek cenah. Ya tadi ngurek cenah gitu misalnya kayak gitu. Kan beda itu tehnya, beda kata-katanya, tapi ini menyatakan sakit, ini menyatakan nah, jadi dhaif gitu jelas. Tapi apabila kata istrinya itu nya rieut wae ti wengi gitu. Kan beda. Tadi mah kan tidur terus. Kalau ini rieut wae berarti hadis yang dari anak kecil yang dhaif itu menjadi sahih. Rieut wae kurang vitamin D. Nah, vitamin D. Panginten teh kurang darah. Si horeng kurang duit. Nah, kita lanjut ke sini. Hadis nomor 721 itu ar-rajihu waqfuhu aidon. Yang lebih jelas hadis ini juga mauquf waqfuhu teh. Hadis ini juga mauquf. Jadi kalau yang lemah bertentangan dengan yang lemah tidak ada masalah, Pak. Nah, tapi yang kuat dengan yang kuat itu yang bermasalah mah gitu. Nu ieu ranking hiji, nu ieu ranking 3, wah itu ya masalah. Ya. Tapi upami ranking hiji jeung ranking 2 masalahnya apa? Perolehan suaranya agak mirip-mirip gitu, tah eta apa jadi masalah. Nah, ini juga sama sahihnya itu agak sama. Nah, itu ada ketentuan lain. Kita sudah bahas itu. Jadi apabila ada hadis kedua-duanya sahih, maka yang harus dilakukan adalah disatukan hadis itu dan kemungkinannya apa. Sehingga dua-duanya dapat dilakukan. Misalnya Rasulullah wudunya 2 kali. Pada hadis yang lain Rasulullah wudunya 3 kali. Kan 2 dan 3 mah beda. Ada lagi Rasulullah berwudu 1 kali. Ternyata hadisnya semua sahih. Jadi kesimpulannya berwudu mencuci tangan itu boleh 1 kali, boleh 2 kali, boleh 3 kali. Apabila tidak bisa disatukan, maka dilihat mana yang lebih sahih. Itu seperti hadis tentang bekam, ya. Bari yang 5 diajar mustalah hadis pemi Bulughul Maram. Kita lihat hadis bekam dalam saum yang kemarin. Nah, ini hadis nomor 684.
Hadis 684 menjelaskan bahwa Nabi SAW berbekam padahal muhrim itu sedang ihram, dan berbekam padahal saum. Jadi tidak batal orang yang berbekam ketika saum. Ini hadis riwayatkan oleh Imam Bukhari. Tetapi yang di bawahnya, hadisnya begini. Dari Shaddad bin Aus bahwasanya Nabi SAW melewati seorang yang sedang berbekam pada bulan Ramadan di Baki itu di Madinah. Maka sabdanya, batal saumnya orang yang membekam dan yang dibekam. Nah itu kan beda. Kalau tadi Rasul sendiri yang berbekam, kalau ini nyatakan batal saumnya. Diriwayatkan oleh 5 kecuali Tirmidzi dan disahkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Ini yang 5 itu tidak termasuk Bukhari. Yang 5 itu Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, itu 5. Nah, hadis ini bertentangan dengan riwayat Imam Bukhari, sebab Imam Bukhari lebih teliti dalam menetapkan hadis, sehingga kitabnya disebut kitab Sahih. Nah ini bertentangan. Maka yang kita ambil adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Walaupun itu Muslim, tetapi Imam Bukhari kualitasnya di atas Muslim. Nah ini bertentangan yang mauquf dengan yang mauquf. Jangan jadi masalah. Kalau kita pikirkan lagi tadi, orang yang saum, orang yang itikaf tidak saum. Nah, itu akan menjadi masalah sebab dia tidak saum berarti makan waktu siang di masjid. Kan di masjid itikaf. Nah, yang kedua ini kembali ke hadis nomor 721. Tidak ada kewajiban saum bagi orang yang itikaf, kecuali ia mewajibkan atas dirinya. Ini seolah-olah itikaf itu bukan bulan Ramadan. Kalau melihat hadis ini, bukan bulan Ramadan. Sebab kan bulan Ramadan wajib saum. Sedangkan di sini nyatakan tidak diwajibkan saum bagi orang yang itikaf. Nah, jadi apabila bapak-bapak mendapatkan hadis ini dan bapak-bapak, ibu-ibu sudah tahu, wah hadis ini adalah mauquf. Sebetulnya hadis mauquf itu bukan hadis, sebab hadis itu bersumber dari Rasulullah SAW. Ada yang bertanya, nah itu maka dicatat dirinya. Justru ini adalah pengetahuan bagi kita. Ketika ada orang yang berkata, wah itikaf itu tidak perlu bulan Ramadan sebab tidak wajib saumnya juga gitu. Kita tak nyatakan itu bukan hadis. Itu adalah fatwa sahabat dan hadisnya itu mauquf. Cuk itu teh naon mauquf teh? Tah eta kudu hadir perbo teh. Maaf ya Pak Bulit kayak itu kadir, tapi memang harus dinyatakan gitu. Dikarenakan bapak-bapak susah untuk menceritakan apa itu mauquf, maka kudu hadir di perbo. Atau ada tayangannya ya dari Pak Satriadi, baca aja cerita itu. Hadis nomor 722. Nah, ini sudah masuk Lailatul Qadar. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna rijalan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam uru Lailatul Qadri fil manami fi sab'il awakhir. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uraru iyakum qad tawata'at fi sab'il awakhir faman kana mutaharriha fayataharraha fi sab'il awakhir. Muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya beberapa orang dari sahabat Nabi SAW diperlihatkan
kepada mereka dalam mimpi mereka. Jadi mereka itu bermimpi tentang Lailatul Qadar. Tidak diceritakan mimpinya bagaimana, hanya diceritakan kata mereka itu pada 7 hari terakhir di bulan Ramadan. Tidak diceritakan apakah itu malaikat Jibril yang datang ya, memberitahukan kepada mereka, atau mereka itu diperlihatkan dalam mimpi itu ada Rasulullah sedang ceramah bahwa Lailatul Qadar itu 7 malam terakhir. Lailatul Qadar itu malam ya, 7 malam terakhir. Jadi kalau 7 itu dihitung dari 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24. Jadi dari tanggal 24 Ramadan. Itu mimpi para sahabat. Ada kemungkinan malaikat Jibril memberitahukan, cari saja pada dari tanggal 24. Kemudian mimpi mereka itu disampaikan kepada Rasulullah. Ini menunjukkan yang mimpi bukan hanya seorang. Seperti hanya Adan itu tidak melewati Rasul syariatnya, tapi melewati sahabat. Yang bermimpinya bukan hanya seorang. Itu yang mengajarkannya Jibril. Ada yang datang kepada Rasulullah SAW, saya tadi mimpi kedatangan orang yang berbaju putih mengelilingi saya, mengajarkan kalimat-kalimat ini. Kata Rasulullah, itulah Jibril. Kemudian oleh Rasulullah diajarkan adzan itu kepada Bilal. Kemudian bila adzan terdengar oleh Umar bin Khattab, wah, itu mimpi saya. Sebab Umar bin Khattab tidak berada dekat Masjid Nabawi. Nah, itu. Ini juga yang bermimpi itu bukan hanya seorang. Maka Rasulullah SAW bersabda, diberitahukan kepadaku dalam mimpi lagi Rasulullah juga itu. Mimpi kamu yaitu benar bahwa Lailatul Qadar itu pada 7 yang akhir. Karena itu, siapa yang ingin mencari Lailatul Qadar, carilah di 7 yang akhir. Muttafaqun alaih. Jadi, mengapa sampai ke bawah mimpi? Nah, ini yang harus jadi pertanyaan. Para sahabat itu mencari Lailatul Qadar. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, carilah Lailatul Qadar. Ya tamisuha, tuh hadis riwayat Bukhari. Ya tamisuha fil ashril awakhir, carilah Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir. Ada kata-kata carilah. Berarti kita harus mencari. Dalam arti mencari itu jangan sampai dilewatkan 10 malam itu. Ada apa di Lailatul Qadar itu? Nah, para bapak, para ibu, saya sedang menyusun buku, tapi bukunya kecil. Tiasa lebat kena saku lah. Ya, sedang menyusun buku, nanti dirilis, istilahnya dirilisnya itu menjelang Ramadan sambil menunggu sponsor. Pilih ayah pada sponsornya, tapi kalau pakai sponsor biasanya saya rugi, sebab itu malik modal. Tapi kalau tidak pakai sponsor, tidak terbit lagi. Itu insya Allah di sana. Saya juga itu penasaran mengapa sampai harus dicari. Bahkan para sahabat memperkirakan iraha dugika kacanak mimpi. Wah, saya juga sama itu. 7 terakhir. Ternyata yang lain juga sama dikatakan kepada
Rasulullah. Kata Rasulullah, saya juga diberi wahyu. Nah, wahyu Rasulullah kan kadang-kadang berupa mimpi. Ya. Kalau mimpi kan Nabi itu adalah wahyu. Kadang-kadang bapak-bapak mati kenging. Seperti mimpi Nabi Ibrahim menyembelih Ismail. Itu adalah perintah wahyu. Bapak tengah ulang gitu. Taros ke istrina, Pak kunaon ngahulang nya bapak teh ngimpi istri peuting ngimpi sarua cenah kitu. Bapak teh kudu kawin deui teh cenah. Bohong Bu eta mah kade gitu. Kan? Nya bating teh eta mah bakaku siga nu tadinya Lailatul Qadar lebih ka dicari Lailatul Qadar sampai ke bawah mimpi nu ieu ge sami siga teh hayal lebih ka bawah mimpi. Ada hanya Nabi yang mimpinya wahyu, bapak mah lain itu. Ada yang namanya wahyu di sini. Nah, ini mimpi sahabat juga, bukan Nabi sahabat. Karena itu sahabat bicara kepada Rasul dan Rasul membenarkan. Jadi begini ya, ringkasnya. Kita lihat tafsir Quran surat Al-Qadar. Surat Al-Qadar itu surat keberapa? 90. Nah, itu apa-apa etana itu nama suratnya? 97. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an inna anzalnahu fi lailatul qadri. Itu jelas itu. Kami menurunkan Al-Qur'an pada Lailatul Qadri. Dalam hadis ini sebutkan Lailatul Qadri itu 7 hari terakhir, 7 malam terakhir. Berarti turun Quran itu bukan tanggal 17. Karena ya. Ini hadis sahih. Ayat Quran menerangkan Lailatul Qadar itu Al-Quran itu turun pada Lailatul Qadar. Dalam hadis Lailatul Qadar itu 10 hari terakhir ada, kemudian 7 malam terakhir ada. Ini tidak bertentangan 7 dan 10 itu ya. Yang ini menyatakan 10 malam terakhir, ini 7 malam terakhir, kan tidak bertentangannya. Tidak bertentangan. Sebab yang 7 malam terakhir itu lebih khusus lagi dan masuk kepada 10 malam terakhir. Ada pertanyaan dari Allah. Tahukah kamu apa Lailatul Qadar itu? Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Sampai Allah bertanya. Jika Allah bertanya dalam Quran, itu menunjukkan betapa pentingnya yang ditanyakan itu. Sehingga orang lain menjadi penasaran. Siga bapak-bapak nyanak oleh-oleh di rumah teh. So, apa teh oleh-oleh naon? Eta teh ibu-ibu teh harus antusias. Mau dinyawe ulah gitu. Oke, ketika datang mau nyanak oleh-oleh dia kamari oge cenah nyanak oleh-oleh diantep. Nyeri hate teh salaki teh. Ade itu teh. Sekalipun oleh-olehna teh tidak istimewa. Ingat caranya bapak teh ka ibu tapi teu inget bener tah gitu. Sebab yang diinginkan A tapi yang datang B. Ini ada pertanyaan seperti pertanyaan guru ka murid. Anak-anak sekarang hari apa? Cenah kitu. Teu meunang muridnya begitu mah nya Pak Guru teh apa cenah poe ayeuna poe naon. Sehingga anak-anak itu tahu, oh sekarang hari Jumat, jadi harus ada baca Quran misalnya, ada pelajaran Quran. Itu pertanyaan. Ini sama juga. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Langsung dijawab oleh Allah. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. 1 malam Qadar disebut malam kemuliaannya. Qadar itu ukuran. Qadar itu kan kekuasaan Allah. Artinya kumaha Allah eta mah. Itu qadar. Seperti ada orang yang celaka tidak tahu kan
Ketika tahu, ketika celaka dia tahu ini sudah takdir. Mengapa begitu? Itu Allah yang sudah menetapkan. Siga presiden 2024 itu sudah ada, apa hanya kita tidak tahu. Siapapun pemenangnya itu adalah takdir Allah. Ada tahulah. Yang diharapkan menang ini ternyata ini yang menang, itu takdir Allah, Pak. Kalau amak-amakan itu percaya karena takdir Allah. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya'u. Ya Allah, Engkaulah yang memiliki kerajaan, memberikan kerajaan, kekuasaan kepada siapa yang Engkau kehendaki, mencabut dari siapa yang Engkau kehendaki. Itu qadar. Karena ini disebutnya Lailatul Qadar, malam kekuasaan Allah. Malam kekuasaan Allah itu disebutkan satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, orang etangnya 1000 bulan itu berarti berapa hari? Berapa hari? Kalau 1 bulan itu 30 hari, 1000 berarti 30.000 hari, ya. Itu lebih baik sebetulnya. Tapi kita samakan sajalah, sama begitu. Padahal itu lebih baik. 30.000 dibanding 1 hari. 1 hari itu kan ada siang, ada malam. Berarti malamnya 1, siangnya 1, jadi 2. Jadi 1 malam itu sama dengan atau lebih baik daripada 60.000. Itu ya. Kan 30.000-nya malam, 30.000-nya siang. Coba etang. Pokoknya saya sudah menghitung. Kalau Bapak Ibu penasaran, tunggu bukunya. Kesimpulannya begini, Pak. 1 malam berapa jam? 10 jam. Maghrib jam sabaraha? Jam 6 ya? 6. Subuh jam 4. Berarti 10 ya di kita. 10 jam. Itu 1 malam. 10 jam. Kemudian kalau 10 jam, ini pakai jam ya. Kalau 60.000 malam kali 10 berapa? 600 jam. Ya. 600.000 jam. 600.000 jam. Kurangi 1 nolnya. 1 jam berarti 60.000 jam. 1 jam. Tadi kan 1 malam ya. 1 jam. Ya kan 1 jam ya. Sekarang 1 jam berarti 60.000 jam. 1 menit. 1 jam itu 60 menit. 1 jam itu 60 menit. 60 menit itu lebih baik daripada 600 jam. 60.000 jam. 60.000 jam teh dijadikan menit sok sabar. Pokoknya mah Pak, ngucapkan la ilaha illallah pada malam itu lebih baik daripada 14 hari bapak-bapak ibu-ibu mengucapkan la ilaha illallah tanpa henti. Mending mana? Mending Lailatul Qadar. Maksud saya begini, jangan sampai pada Lailatul Qadar itu bapak-bapak ibu-ibu disibukkan dengan urusan dunia. Sakinten Pak eta mah ngadamel koeh mah shopping. Sebab 10 malam terakhir ibu-ibu sibuk mangkaling can boga baju ke budak. Dan can aya artosna. Ada uangnya itu, tak ini tanggung jawab bapak-bapak memberikan uangnya dari sekarang. Ya, jangan sampai nanti
Da ayeuna cenah 10 hari le sok we dipasihkeun ka ibu-ibu tah si uang teh untuk belanja. Atuh malam eta teh malam 27 tadi kayaknya atau 24 malaikat sudah turun. Miliaran malaikat disebutkan sampai teu ka etang nyatet. Tah nu ieu mah ngawitan itikaf, catet ku malaikat teh sedang itikaf. Nu ieu mah ibu nuju balanja. Kan balanja teh siang sampai sore. Maghrib can buka. Dia catatan malaikat teh. Malin nu nyatetna sabaraha miliar tah. Balanja keneh. Can salat maghrib. Di toko keneh ngajaran acuh. Pulang. Karek buka. Salat maghrib jeung isya dihijikeun. Teu taraweh. Ngajaran baju deui tadi diajar. Nah, itu sajalah. Saya katakan ini bukan tidak boleh. Boleh saja, tapi jangan mengganggu 10 terakhir. Pokoknya nanti dietang lagi nya, dietang lagi 1 jam itu sama dengan lebih baik daripada tadi itu 600.000 jam. Ayo mah 1 menit 1 detik we 1 detik ketekan truk. Nah, 1 menit. Nah, itu saja. Tidak ada pertanyaan dan ini kebetulan tentang Lailatul Qadar. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga menjadi penambah semangat kepada bapak-bapak, ibu-ibu dan dipersiapkannya dari sekarang. Mumpung sekarang masih bulan Jumadil Akhir. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi